untuk setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sungguh baik, Kau sangat baik atas kehidupan kami. Mari ya Bapa, pada saat pagi hari ini kami setiap umat-Mu rindu untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk boleh menguduskan hari Syabat-Mu. Mari ya Bapa, Engkau sendiri beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang menjamah setiap kami. Menyatakan kerinduan hati-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Kami mau katakan kami siap untuk menerima berkat hari Sabat-Mu Tuhan. Pada waktu-waktu ini, jam-jam ini kami katakan kami siap untuk boleh menerima itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ramasyekera. Benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, segala pujian, segala syukur, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah ya Rama Sekala Masyarakat. Layak Kau Tuhan, layak disanjung, layak ditinggikan, segala sembah sujud bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, ajaib Kau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Besarlah nama-Mu atas setiap kami, besarlah nama-Mu atas setiap bangsa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau yang sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami.
Biar kuasa Roh Kudus boleh melawat setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Dimanapun kami dapat mengakses siaran ini Tuhan. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suara Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Suara Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah setiap perkumpulan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan. Nyatakan kerinduan hati-Mu ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Lambaikan tanganmu. How are you today? How are you today? Ya, kita percaya bahwa hari lepas hari kita boleh menikmati kebesaran Tuhan. Ya, 1 minggu ini saya boleh menikmati betapa Allah itu besar, Allah itu ajaib, dan kami boleh menikmatinya dalam setiap kehidupan kami. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kalau ada teman di kiri kanannya, disalami. Di saat kita bersalaman itu adalah tanda persekutuan, tanda satu. Ayo salami kiri kanan, kalau ada kiri kanannya ya, kalau sendiri ya udah salam diri sendiri. Ya, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Silahkan Bapak Ibu kalau mau berdiri, silahkan berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwa
Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kesamaan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah hatiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus Raja mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar atas hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami mau katakan, kami hidup saat ini karena rencana-Mu. Kami hidup hari ini karena kami percaya kepadamu. Pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Ya Rabbah. Kami bangga punya Allah yang besar. Tempat pengharapan kami yang tak akan pernah goyah. Sauh yang kuat atas jiwa kami. Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, amin. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, telah berjanji dan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa kami yang maha baik, yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kuatnya firman-Mu, kami menikmati janji-janji-Mu tiap-tiap hari ya Bapa di surga. Masih banyak perkara yang belum kami pahami, tapi kami percaya Tuhan, sekalipun kami belum paham, Engkau sudah mengerjakannya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga secara khusus pada jam-jam ini Tuhan, sekalipun mungkin bagi kami sudah biasa hari Minggu kami menyediakan waktu untuk kami beribadah, tetapi ya Bapa, pertemuan ini bagimu adalah pertemuan yang sangat spesial. Oleh karena itu mari Tuhan yang kerjakan untuk di hati kami mau bergirang, kami bersorak-sorak ya Bapa di surga. Apapun kondisi hati kami, keadaan kami, saat kami bertemu dengan Bapa kami yang mengasihi kami, yang sudah berkorban luar biasa melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami mau mempersembahkan hati yang terbaik Tuhan bagimu ya Bapa. Tuhan, lebih daripada kerinduan kami untuk mendengar firman-Mu, Engkau Tuhan yang mau Tuhan memberi kami makan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami siapkan hati kami, roh jiwa tubuh kami ya Tuhan, hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman, mari Tuhan yang urap ya Bapa di surga. Dan kami Tuhan bukan sekedar mendengarkan firman-Mu masuk di telinga kami Tuhan, tapi kami sungguh menanti-nantikan mendengar suara Kristus supaya iman timbul Tuhan di hati kami. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, tim yang ke Bukit Lumut, juga saudara-saudara kami nanti siang akan berangkat kembali ke Jawa Barat, keluarga Pak Adi Wirawan. Tuhan Engkau yang sertai mereka dalam perjalanan. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sebentar saya matikan dulu share screen-nya Anda. Baju saya mengandung warna hijau kayaknya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Wah, Dewi sudah kehilangan sinyal sepertinya ya. Sudah masuk wilayah yang hilang sinyalnya. Waktu ya mungkin sudah di kilometer sekian sudah hilang sinyal Telkomsel. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya share kebenaran firman Tuhan,
nanti Andre ya. Jadi nanti buka PowerPoint-nya itu. Buka PowerPoint ada. Bapak Ibu, ada satu anekdot. Jadi seorang pelayan, seorang pembantu rumah tangga, kemudian tuannya pulang, suasana lagi hujan, di luar lagi becek gitu ya, banyak lumpur becek gitu ya. Terus tuannya sepatunya kotor. Nah, sama tuannya disuruh pelayan pembantu rumah tangga ini, tolong bersihkan ya supaya besok saya ke kantor bersih. Nah, terus sama pembantunya ini nggak dikerjakan, tidak dibersihkan sepatu tuannya itu. Nah, terus akhirnya besoknya tuannya mau ke kantor, kok nggak dibersihkan? Dipanggil pelayannya, pembantunya. Saya kan suruh kemarin kamu bersihkan sepatu. Kok kenapa hari ini nggak dibersihkan? Pembantunya ini cerdas, cerdas saudara-saudara. Dia bilang begini, Bapak mohon maaf, kalau saya bersihkan sekarang, terus Bapak keluar, ini suasana hujan, becek, pasti kotor lagi. Percuma saja saya bersihkan Bapak. Jadi teman-teman di kantor juga nggak akan lihat bahwa itu sudah dibersihkan. Tuannya bilang, ya juga ya. Akhirnya ya sudahlah, dia pakai sepatu kotor-kotor seperti itu. Nah, besok lagi kejadian seperti itu. Dia mau pakai apa gitu kan ya, langsung ini dicuci kan gitu ya. Langsung, Tuan ini masih bisa dipakai, kalau nanti ini kotor lagi, mending dipakai dulu kan. Iya juga ya kata Tuannya, memang ini dia bersyukur pembantunya cerdas. Karena ngapain pakai sepatu dicuci, dibersihkan, terus keluar belum sampai kantor sudah kena becek lagi. Akhirnya kan tidak ketahuan bahwa itu sudah dibersihkan. Nah, kemudian ke hari berlanjut, kemudian suatu kali di rumah itu persediaan makanan terbatas, tuannya tidak sempat menyediakan makanan yang cukup, akhirnya dia makan, dia habiskan semua makanan. Nah, terus pembantunya datang cari makanan, sudah habis. Dia komplain sama tuannya, Tuan, makanan habis. Kenapa dimakan semua? Tidak ada jatah buat saya. Terus tuannya bilang, kalau kamu makan, setelah itu kamu akan lapar lagi. Jadi percuma saja kamu makan, enggak usah makan aja, kan gitu. Pembantunya bilang, ya juga ya, tapi saya lapar ini, gitu. Iya, kamu makan sebentar lagi, paling dibuang terus ke belakang terus lapar lagi, percuma kan gitu. Ya, ya mungkin itu jadi cerita lucu, tetapi yang saya mau kita renungkan sama-sama, kira-kira pembantu atau pelayan adakah yang punya sikap yang seperti itu? Diatur sama tuannya terus sok ngatur lagi. Oh Tuhan begini harusnya gini. Itu mungkin pembantu cerdas, tetapi siapa Bapak Ibu yang kalau ada anak buah atau orang yang membantu mau diatur-atur seperti itu? Ya, seharusnya si pembantu pelayan itu tahu diri, apapun yang diperintahkan oleh tuannya, sekalipun itu, loh kok iya nanti keluar sepatunya kotor lagi. Tetapi sebagai pelayan tidak sepantasnya punya sikap yang seperti itu. Setuju? Ini belum amin, belum amin kan? Gitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga yang mengaku kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bukan cuma pendeta ya, bukan cuma diakon gitu ya. Kita kan ini murid-murid Kristus, kita pelayan-pelayan Kristus. Nah, sebagai pelayan, apa yang mau kita kerjakan? Ya firman Tuhan. Nah, bisakah saya juga berdalih-dalih kepada Tuhan? Tuhan, begini. Nah, kalau tadi ada pembantu yang cerdas seperti itu, apakah kita dikategorikan cerdas? Mungkin menganggap Tuhan kita yang memberikan instruksi itu kurang paham tentang tata cara hidup di dunia ini. Kayaknya kita yang lebih pengalaman. Ini buktinya begini. Enggak begitu ya, saudara-saudaraku. Jadi hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, engkau bukan karena pendeta, bukan karena diakon, bukan karena jabatan-jabatan gereja. Kita ini pelayan-pelayannya, kita pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saya dan engkau pelayan-pelayan Tuhan. Terus kapan kita melayani Tuhan? Saat kita tunduk melakukan firman-Nya. Apa yang dikehendaki Tuhan, kita lakukan. Itu kita pelayan Tuhan. Nah, sebagai pelayan, kita yang sudah ditebus, dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya sebagai pelayan, ya kita tidak sepantasnya menampilkan sikap-sikap yang seperti pembantu yang tadi saya ceritakan di awal. Sudah diberikan instruksi, tapi masih ngeyel, masih ngatur-ngatur.
Bahkan mungkin malas lah, ngantuk lah Tuhan, gini. Nah, tetapi yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu saudara-saudariku, Bapa kita Allah yang Maha Kuasa itu Bapa yang sangat baik. Jadi sikap-sikap kita umatnya seringkali belum menampilkan sebagai sikap seorang pelayan yang sejati. Bukan hanya sekedar pelayan, tapi penyembah yang sejati. Kalau seorang pembantu, dia enggak nyembah tuannya, dia cuma melayani apa yang diperintahkan. Tetapi Tuhan menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah sejati, true worshiper. Jadi sudah kalau menyembah itu, wah bukan hanya sekedar ya Tuhan ini hidupku, bukan hanya dalam pujian tetapi dalam segenap aspek sikap hidup saya dan engkau saudara-saudaraku. Di situ kelihatan apakah engkau adalah penyembah-penyembah sejati. Dan itu semuanya proses. Amin. Bapak kita Bapak yang baik. Kalau anak saya hari ini ya ada Andreas, Angela, Anthony, sikap ketaatan mereka itu beda-beda. Nah mungkin yang paling harus banyak di bersabar ini, ya mungkin paling kecil pasti ya Anthony, kan gitu, disuruh begini, disuruh gini, mungkin tidak paham, mungkin masih punya cara sendiri. Tapi sebagai seorang bapak, apakah saya langsung murka seperti apa? Ya saya paham. Anak saya kalau negor Andre bagaimana, negor Angela bagaimana, negor Anthony bagaimana. Enggak mungkin saya diskusi sama Anthony begini sebab ketergantungan bagaimana, tidak mungkin ya. Jadi Bapak kita yang maha bijak itu juga kalau bicara bersabar sih, Bapak bukan bersabar ya sama kita. Tuhan bukan bersabar karena dia sudah tentang kasihnya itu dia sudah tuntas semuanya waktu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Tidak ada dibilang, oh anak saya kamu taat kepada firmanku hari ini, saya lebih mengasihimu lagi dibandingkan kemarin. Tidak ada istilah itu. Waktu Bapak bilang aku mengasihimu, seperti apa? Seperti waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Begitu besarnya. Apakah waktu saya sudah taat, saya masih setengah-setengah taat, saya menyembah dia, saya masih setengah-setengah hati? Tidak tergantung dari perkara itu. Bapa mengasihi saya dan engkau sempurna, total, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sudah maksimal. Tidak bisa melampaui lagi Bapa mengasihi kita. Oh, berarti Bapak ada batasnya dong. Ya karena Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Firman-Nya jadi manusia mati. Bukan sekedar mati, tapi menjadi tumbal dosa, menjadi dosa. Itu sangat mengerikan. Jika saya dan engkau mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kita Kristen. Bukan karena kita lebih pintar daripada orang lain. Tapi karena Roh Kudus. Amin. Tapi karena pilihannya Tuhan. Jadi ya bersyukur. Itu alasan kita bersyukur. Nah puji nama Tuhan. Jadi karena bersyukur. Terus tentang masa depan saya dan engkau saudaraku. Di Wahyu dikatakan bahwa saatnya nanti bahwa bukan akhir zaman. Setelah akhir zaman bumi hancur, habis semua. Unsur-unsur alam itu lenyap. Waduh kalau nggak usah dibayangkan. Kalau ahli fisika bingung kalau dibilang unsur lenyap gitu ya. Atom, besi hilang. Kalau besi berubah aja jadi unsur lain sudah tidak mungkin. Ini besi hilang gitu ya. Oksigen hilang, ruang hilang, nggak usah dibayangin. Waktu itu terjadi, terus akan ada pernikahan anak domba. Yesus Kristus mempelai pria itu disandingkan dengan mempelai wanita. Siapa mempelai wanita? Kita semua gereja Tuhan, gereja yang sempurna, tubuh Kristus. Amin. Kalau sudah dipersandingkan itu sudah setara, suami istri setara di hadapan Bapa. Itu rancangan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Roh Kudus kerjakan hari-hari ini membentuk, mendewasakan gerejanya. Amin. Apakah proyek Tuhan bisa gagal karena aduh kayak gaya hidup kita, gereja kok seperti ini di Eropa, ada gereja yang sesama jenis dinikahkan apa semua. Kira-kira berhasil enggak ya Roh Kudus? Siapa yang mau bisa meragukan proyeknya Roh Kudus? Tidak ada, saudara-saudara. Roh Kudus bekerja, mau kita bilang ini gereja seperti ini, oh gereja kita seperti ini, yang di sana belum seperti ini. Tetapi yang saya dan engkau harus tahu bahwa Roh Kudus yang sedang bertanggung jawab hari-hari, yang sedang bekerja untuk mendewasakan, menyiapkan mempelai bagi Yesus Kristus. Amin.
Ini bergerak sendiri. Engkau mau tidur-tiduran, engkau malas-malasan, roh Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Mau ada pandemi, kayak tidak ada pandemi, roh Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Membangkitkan gerejanya. Mungkin kita bilang, oh gereja Tuhan kayaknya selama pandemi ini, oh makin adem-adem lah, lumpuh lah, atau apapun istilahmu. Siapa yang tahu saudara-saudaraku? Siapa yang bisa menilai dengan kasat mata? Ada roh Tuhan bekerja. Mungkin kita bilang, mungkin ada yang secara statistik terjadi penurunan kualitas umat percaya seperti ini. Tapi ya pakai standar apa kita menghitungnya? Hanya roh Tuhan yang mengetahuinya. Dan yang kita tahu di Wahyu sedang mempersiapkan. Kalau Kak Yuni, Kak Yuni biasa pagi-pagi itu yang dibangunin duluan Angela, saya belum diskusi. Kira-kira apa ya? Saya bilang jangan karena Angela ini wanita, kan gitu ya. Pokoknya dibangunin dulu ya. Anak perempuan harus siap. Nah, ibu aja tahu mempersiapkan anak wanitanya seperti apa. Apalagi Roh Kudus sedang mempersiapkan mempelai Kristus. Amin. Jadi satu janji Tuhan, enggak usah bingung, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Roh Tuhan yang sedang bekerja hari-hari ini. Lepas dari, oh itu Bang Roy kayak gitu, mimpin gereja, mimpin pelayanan dari dulu nggak bertumbuh. Itu gereja ini sudah ini. Oke, maafkan saya saudara-saudaraku, tetapi kita sama-sama pegang janji Tuhan yang sama. Mari bergerak, amin. Mari bergerak bersama. Ada yang nggak lihat, oh sinode seperti ini, sinode. Mau di kampung keh, mau di Bukit Lumut sekalipun, mau di Laman Baru, mau di New York, mau di Cina sekalipun, sama Roh Kudus bekerja. Amin. Ada Roh Kudus yang sedang mendewasakan umatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, 4 Andre. 4 tekan 4 aja. Iya, kembali ke slide 1. Iya. Mundur ke slide 1. Iya, Bapak Ibu saudaraku, mata yang tertuju kepada Yesus ini yang saya rindu untuk bagikan bersama-sama kita di tempat ini, gitu ya. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17. Saya sediakan di slide next. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, maaf saya biasanya enggak putus di pertengahan. Ada lomba yang diwajibkan bagi saya dan engkau. Suka tidak suka. Saya juga enggak ada ambisi kok jadi pelayan mimbar. Saya enggak ambisi kok jadi ya kayak mirip-mirip pendeta itu. Saya mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja. No, definisikanlah jemaat yang biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan bilang bahwa ada lomba yang diwajibkan bagi saya dan engkau. Engkau mau jadi pendeta, kayak mau jadi diakon, kau mau jadi jemaat yang biasa-biasa, terserah. Tapi ada lomba yang diwajibkan bagi saya dan engkau, saudara-saudaraku. Tidak ada pilihan bahwa saya mau jadi jemaat yang santai-santai. Tidak ada pilihan itu. Roh Kudus sedang bekerja. Ayo bertumbuh. Nah, ini ada lomba gitu ya. Karena itu dibilang karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dikatakan begini, marilah kita, tidak dikatakan seperti ini. Marilah aku Tuhan akan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangimu. Tidak. Ayat ini dikatakan kepada kita umat percaya, marilah kita, ayo kita kesadaran sendiri, tanggalkan semua beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Karena apa? Karena kita semua suka, tidak ada pilihan, ada dalam perlombaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Lomba yang saya jalani berbeda dengan lomba yang Pak Roni jalani, berdoa dengan Ibu Atta jalani, Ibu Atta ya, bukan Atta, bukan ada Jojo, Ibu Atta jalani, gitu. Masing-masing kita punya lomba, ada track sendiri. Nggak bisa saya lari di track saya terus saya serobot, saya pindah. Wah, Pak Roni kayaknya gampang
trekmu gampang. Di trek saya banyak lubang-lubang. Di trekmu itu kayaknya mulus. Ya mulus, entah ke depan. Mulus aja terus ya orangnya. Terus saya lompat ke trek dia. Geser, saya aja yang masuk di trekmu. Tidak ada. Masing-masing saya dan engkau, saudaraku, ada trek kita. Mau di depan nanti ada jurang kah, mau ada batu kerikil kah atau apa, kita harus berlomba. Kita harus berlomba. Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diwajibkan. Nah, tidak ada pilihan. Oleh karena itu, karena saya dan engkau sedang berlomba, ayo Tuhan bilang, tanggalkan semua yang bisa merintangi beban-beban, dosa. Ya, kalau mau dibawa silahkan pilihan. Saya bisa kesal-kesal kan ya, banyak alasan untuk marah, banyak alasan untuk kecewa, banyak alasan untuk apapun seperti itu, banyak alasan untuk nggak usah lah saya terlalu maksimal gitu, banyak alasan. Tapi itu pilihan saya dan engkau, saudaraku. Mau pakai alasan itu, kalau gitu ya sudahlah, saya santai-santai aja lah, nggak usah terlalu gimana-gimana. Itu pilihan saya dan engkau. Tapi firman Tuhan bilang seperti ini, kita ada lomba. Jangan bilang, saya kecewa sama dia, saya kecewa sama abang itu, kakak itu, seperti itu. Ya kalau gitu saya nggak usah terlalu sungguh-sungguh, baik dalam pekerjaan, dalam studi, saya nggak terlalu sungguh-sungguh di gereja. Itu terserah saya dan engkau, saudara-saudaraku. Pilihan. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ada lomba. Kalau saya mau pakai beban, saya bawa beban 50 kilo, saya lari, kecepatan saya sekian. Tapi bayangkan kalau beban 50 kilo itu saya buang, saya lari, saya lebih kencang larinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu pilihan. Karena firman Tuhan bilang, ini bagikan awan iman kita, marilah kita, ayo, tanggalkan semua beban dan dosa. Amin. Jadi tidak bisa saya atau engkau salahkan, itu gara-gara papaku, gara-gara ibuku. Iya kalau kita belum mengerti firman Tuhan. Tapi kalau hari ini saya dan engkau dengar firman Tuhan seperti ini, pilihan ada pada kita. Amin. Kalau Roh Tuhan, kalau Roh Kudus gimana sikapnya? Sudah jelas tadi, Roh Kudus sedang mendewasakan gerejanya. Kalau kesabaran Bapak, sabarnya sudah tidak pakai sabar lagi sih. Tidak ada ukuran. Dia sudah kasih yang maksimal melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terserah kamu mau main-main kah, kamu mau serius. Pokoknya saya mengasihimu. Tuhan Yesus Kristus mati bagimu. Kalau soal Bapak, kalau bicara kesabaran, jadi kalau bagi kita anak Tuhan, bagi orang percaya berlaku kesabaran Bapa, tapi bagi anak-anaknya tidak ada bicara kesabaran, bicara sudah tuntas. Tinggal apa? Nanti tinggal ya tadi lomba, ada hadiah-hadiah. Jadi nanti yang membedakan saya dan engkau bukan saya kurang dikasihi Bapa di sorga nanti, enggak, sama. Yang membedakan itu nanti pahala, ya kita nggak kejar pahala saudaraku. Tapi bagaimana ketaatan kita di dunia hari ini, itulah yang kita terima, mahkota-mahkota. Jadi bukan bicara, kalau saya taat hari ini, saya nanti masuk surga. Bukan istilah itu bagi orang percaya. Semua sampai di Kanaan, semua sampai di sorga. Hanya apa yang Bapak berikan, itu hak Tuhan. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada juga mungkin orang yang entah kenapa mentalnya, sudahlah, biar aja lah, saya nggak terlalu serius-serius. Saya juga nggak terlalu ngejar pahala kok di surga. Yang penting masuk surga. Tuhan Yesus bilang begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, bukan sekedar orang percaya. Kalau orang percaya cukup, tapi Tuhan bilang jadikan murid. Kalau bicara murid, dia harus teladani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Roh Kudus sibuk sekali, saudara-saudaraku. Sibuk sekali Roh Kudus mendampingi gerejanya. Amin. Jadi ingat ini ya, mau pandemi kayak mau nanti ada kejadian yang lebih fatal lagi daripada pandemi. Ingat, dalam situasi apapun Tuhan pegang kendali dan dia nggak bisa gagal. Dia sedang mempersiapkan mempelai Kristus. Amin. Ya, kita yang sudah lebih dahulu masih banyak orang-orang yang harus dipanggil. Jangan sampai kita yang sudah lebih dahulu percaya, terus orang-orang yang kemudian itu yang justru jadi lebih sungguh-sungguh. Ayo kita jadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita kepada mereka-mereka. Ayat yang kedua, baru satu ayat. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada
Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, kalau saya dan engkau memahami perkara ini dan bilang amin, itu bukan karena engkau orang Kristen. Itu bukan karena engkau sudah ikut dari sekolah minggu kah, mungkin sudah dengar ayat ini. Itu bukan karena kita rajin ke gereja, bukan saudaraku. Waktu kita pahami bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia sudah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Terus kita percaya dan kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan karena kamu Kristen, tapi karena Roh Kudus bekerja di hati dan hatiku dan hatimu. Amin. Mau engkau sekolah teologi kah? Mau engkau, ya bukan hanya orang bahasa Alkitab itu bukan cuma di sekolah teologi ya. Di sekolah tinggi agama lain pun ada Alkitab yang jadi bahan referensi mereka. Nah lihat ini di Injil ini gini, di kitab ini nah gini-gini. Nah mereka belajar. Jadi jangan sampai, ya kalau Pak Yusuf Roni dia cari kekurangannya Alkitab dulu, sengaja studi Bible, cari, pasti ada dia bandingkan dengan kitab suci agamanya, dia bandingkan, pasti ada kurangnya Alkitab ini, tapi semakin dia baca, kok lebih lengkap yang di Alkitab ini ya, kalau dia jujur, kok lebih lengkap ya, sampai akhirnya dia mentok, dia bingung, nalarnya sudah nggak bisa, kok lebih lengkap yang disampaikan oleh Alkitab, dia berdoalah, ya Tuhan pencipta alam semesta, tunjukkan apa istilah mereka itu ya, wahyumu apa semua, sampai akhirnya dia mengalami lawatan Tuhan. Jadi mau dipelajari seperti apapun, Bapak Ibu Saudara, saat yang ayat yang kedua ini kita percaya bahwa Yesus sudah tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Terus kita percaya itu dan kita katakan amin, itu karya Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat 2 katakan begini, marilah kita melakukannya, perlombaan tadi itu ya, perlombaan. Marilah kita melakukan perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau ada perkara-perkara kita sedang berlomba nih, sudah buang beban-beban apa semua nih. Terus di tengah jalan terus ada gangguan lagi, ada yang usil kah, ada yang niat jahat, ada yang bikin kita kesal apa semua. Nah, ayat firman Tuhan ini saat kita sedang mengerjakan lomba ini, mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus kenapa diuraikan, diceritakan di ayat ini tentang Yesus yang tekun memikul salib? Artinya apa? Mau penderitaan, penghinaan, kekecewaan, sakit hati seperti apa yang saya dan engkau mungkin alami di dunia ini. Ingat Tuhan Yesus sudah mengalaminya lebih dahulu. Jadi bilang, oh ya engkau sih Tuhan ya, saya kan manusia biasa. Bapak Ibu saudaraku, kalau engkau berkata seperti itu, engkau tidak mengerti Injil. Karena Yesus datang sebagai manusia sejati, anak Allah. Dia menjadi daging sama seperti saya dan engkau. Dia nggak bisa jalan di atas air. Dia jalan di atas air ya karena dia jalan dengan iman. Artinya apa? Saya dan engkau juga bisa jalan di atas air, tapi nggak usah pamer gitu ya, nggak usah mau ya ada pendeta di Inggris di mana gitu ngajak, ayo kita jalan di atas air, terus dimakan buaya. Ya apa motivasinya? 10 orang meninggal jalan di atas sungai, mau tampilkan itu. Jangan-jangan memang nggak tenggelam ya, cuma buaya nonton gitu. Iya itu kejadian. Jadi ya untuk apa dulu motivasi ya saudaraku? Sama dan Tuhan Yesus rumah pun tidak ada, mobil memang belum ada mobil waktu itu kan ya, keledai pinjaman, mau bayar pajak suruh Petrus mancing dulu, nggak ada apa ya, paling pekerjaan tetapnya sebelum dia dibaptis dia jadi tukang kayu gitu ya saudaraku. Setelah itu dia keliling ke sana kemari, numpang makan sana sini, orang ngasih makan, murid-muridnya ada yang melayani dia. Saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Jadi waktu saya dan engkau ada, aduh Tuhan kenapa saya, orang-orang kok seperti itu kepada saya begini-begini.
Ingat Tuhan Yesus. Begitu ayat ini bilang. Ingat Tuhan. Mata yang tertuju kepada Yesus. Nah kalau mulai saya tidak tertuju kepada Yesus, saya mulai melihat pergumulan-pergumulan saya sendiri lagi. Aduh kasihan sekali saya, iya lihat keluarga saya itu, aduh siapa sih yang kalau kenal keluarga kami sudah di kampung, begini, aduh kami tidak punya backing, tidak begini. Itu sudah mulai lihat diri sendiri. Ayat ini bilang mata tertuju kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar tertuju, lihat dia anak Allah, raja dan segala. Bukan. Ayat yang di bawahnya itu, ayat yang kedua itu. Kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Amin. Jadi ayo kita kerjakan lomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan tidak janji bahwa kita tidak akan mengalami berbagai hinaan, cercaan, aniaya, apa semua. Tapi saat kita mengalaminya, mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih dahulu mengalaminya sebagai manusia. Ayat 3, ingatlah selalu akan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau pembantu yang tadi saya ceritakan di awal tadi itu mau ngatur-ngatur tuannya, itu pembantu. Kita dengar pembantu yang ngatur-ngatur tuannya aja, kita sudah mungkin, wah kok ada pembantu kayak gitu. Nah, apa yang dihadapi Tuhan Yesus? Bukan pelayannya, bukan pembantunya, tapi umat ciptaannya yang dia buat sendiri. Terus umat ciptaannya itu yang dia beri hidup, beri nafas, itu yang mau menyalibkan dia, yang mau membunuh dia. Mau hancurin aja kayak gitu kan. Kalau Nabi Musa, Nabi Nuh apa semua itu, hancurkan aja Elia, hancurkan aja. Tapi Tuhan tidak begitu rencananya. Jadi jangankan pelayan, ini ciptaan, tapi dia datang kepada ciptaannya, dia justru diperlakukan. Ayat 3 tadi, ingatlah selalu akan Yesus, Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, supaya saya dan engkau jangan jadi putus asa. Mau seperti apapun pergumulan hidup di dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ya kalau mungkin hari ini saya enggak terlalu mengalami pergumulan, artinya berlaku lagi ayat yang 1, yang kuat menanggung yang lemah. Jangan karena saya enggak mengalami pergumulan, puji Tuhan. Iya, terus lupa yang kuat menanggung yang lemah. Tapi kalau ada saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan, ingat ayat ini, dan ya saudara-saudari yang sedang tidak diproses berat, yang kuat menanggung yang lemah. Untuk itulah kita ada komunitas persekutuan. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, selanjutnya. Ya, jadi kalau ada pergumulan, ada masalah, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus fair, jujur, belajar. Ada Roh Kudus yang kalau kita sedang mengalami sesuatu di pikiran atau di perasaan, nanti Roh Kudus ingatin. Itu kan pikiranmu aja. Antara itu maya itu ya kayak virtual begitu ya. Maya itu persoalan itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada sebenarnya persoalannya. Tapi kok saya merasa begini hati, ya di hati ada, tapi sebenarnya persoalan itu tidak ada. Nah, bisa, itu mengada-ngada namanya, baik mengada-ngada di perasaan, baik di mengada-ngada di pikiran. Tergantung, ya mungkin tergantung karakter orang-orang ya. Ada yang sanguin, flegmatik, kolerik, ada satu melankolik. Kalau melankolik mungkin ada sedikit, mungkin waduh, padahal belum tentu orang kolerik merasa enggak, biasa-biasa aja, gitu ya. Nah itu mengada-ngada. Roh Kudus berperan, dia akan ingatkan, itu kan perasaanmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti pernah dengar ya suara Bapa, suara Tuhan. Kalau ditanya, apa yang kamu pikirkan waktu Tuhan, waktu Roh Kudus berbicara kepadamu? Nah, saya share pengalaman waktu minggu lalu ya, saya bagikan yang tentang rumah rohani itu ya, yang waktu di Belanda, terus saya dengar suara Roh Tuhan bilang, di sini rumahmu.
Nah, seperti apa suara roh Tuhan itu? Kalau bisa dianalogikan seperti, ya mungkin ada analogi yang lebih pas ya. Cuman mungkin saya bilang seperti suaranya seorang perawat. Kayak Nemi ya, perawat. Coba saya nggak tahu ya. Coba kalau perawat itu, kalau misalnya ada pasien dikasih minum obat, terus malas bu, nanti minta gini-gini. Kira-kira perawatnya, oh aduh saya nggak. Ya kalau gitu nggak usah. Ya kira-kira perawatnya seperti itu enggak? Tunduk pada ke permintaan pasien. Enggak. Bisa-bisa perawatnya marah atau apa kayak gitu kan. Pokoknya supaya obat ini harus masuk. Mau dia marah kah? Mau dia pokoknya terserah dia. Mungkin penampilannya entah galak atau apa. Tapi tujuannya supaya obat ini masuk. Nah Tuhan tidak bicara, oh Roy kamu hebat ya manis ya kayak gini. Di sini rumahmu enggak. Tuhan cuma bilang, di sini rumahmu. Itu suara tegas sekali. Enggak pakai manja-manjaan. Bagi saya, ya jadi mungkin saya tipe yang kalau Roh Kudus bicara harus seperti itu ya, kayak militer. Tapi saya ngerti niat Tuhan, saya ngerti nangkap isi maknanya suara itu. Ini suara keselamatan yang mau supaya saya terjagai selama ada di sana. Dia mau tegaskah, dia mau marahkah? Ya, saya nggak tahu pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudaraku mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan enggak, ya makanya saya bilang kayak perawat bisa kayak galak, bisa mau baik, mau dia pakai pendekatan seperti apa, tapi tujuannya supaya entah obat kah atau apakah itu diikuti karena niat yang baik. Nah saya analogikan seperti itu ya. Mau dianalogikan seperti guru juga bisa, orang tua, bapak apalagi gitu ya. Kadang menghajar anak tapi bukan karena benci tapi karena niat hati yang baik. Nah itu ya. Jadi kita masing-masing ayo bergaul, roh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada umatnya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak bawang mungkin ya. Nah, gak usah diperhitungkan itu, terserah dia mau jadi apa, suka-suka dia, kasihan, jangan dimarahin, jangan itu. Waduh, kalau sudah jangan dimarahin, biarin saja apa semua, jangan-jangan dicuekin itu ya. Tapi kalau yang di mana ada sekolah atau pelatihan yang tidak pakai disiplin, karena ada target yang mau dicapai. Tapi kalau ada yang, ya udah biarin aja, nggak apa-apa, jangan ditegur, jangan diapa-apain, jangan-jangan dia tidak dianggap anak gampangan. Ya, jadi apalagi Bapak Surgawi, apalagi Roh Kudus yang punya rencana yang luar biasa bagi gerejanya. Ayat 9, selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi firman-Mu, tongkat dan gadamu itulah yang menghiburkan aku. Sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi ada tongkat gadamu, itulah yang akan menghiburkan aku. Bapak Ibu, saudara-saudariku, tidak dibilang bahwa sekalipun engkau akan berjalan dalam lembah kekelaman, aku akan membuat jalanmu aman. Tidak ada yang akan mengganggumu, tidak seperti itu. Yang firman Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada tongkat dan gada Tuhan. Itu yang menghiburkan. Kalau ada tongkat, itu untuk mengusir. Berarti ada ancaman-ancaman ada. Ancaman-ancaman ada. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Jadi jangan bilang, oh kalau saya dalam Tuhan tidak ada ancaman, tidak ada apa-apa, tidak ada. Bukan, saudara. Ancaman-ancaman itu akan kita lihat, akan kita rasakan. Tetapi ada tongkat dan gada Tuhan. Oh maaf, terbalik ya. Tongkat itu untuk kalau kambing itu domba itu mulai salah arah, nah itu dia diarahin supaya jalannya benar. Kalau gada itu ya itu, kalau ada binatang buas yang mau
mengganggu, mengancam nyawa apa semua. Nah itu gak ada, pukul musuh. Tapi kalau tongkat untuk mengatur. Nah jadi Tuhan tidak janji bahwa kita tidak akan melihat berbagai macam yang tidak enak itu, ancaman atau apapun. Tetapi tongkat dan gada Tuhan itu yang menjadi hiburan bagi saya dan engkau. Amin. Amin. Gitu ya. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, sebab itu, ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, entah hari ini atau besok-besok ada hal yang bikin kita lemas, loyo, patah semangat. Ayat 12 bilang, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayo. Nah saya nggak sempat lihat di bahasa Inggrisnya kira-kira apa. Tetapi kira-kira ya, nggak salah kalau saya pakai kira-kira, mohon maaf. Ada yang bisa akses bahasa Inggrisnya? Ayat 12-nya apa ya? Mana? Oh. And make straight path for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. And make straight path for your feet. Buatlah jalur yang lurus untuk kakimu. Bikin sendiri, nah itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini aktif atau kalimat pasif. Artinya kita tinggal diam, nanti ada roh Tuhan yang akan menguatkan tangan saya, atau saya sendiri yang harus menguatkan tangan. Nah ini yang agak kurang jelas saya bilang di teks bahasa Indonesia. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Apakah kita sendiri akan menguatkan atau ada bantuan Tuhan? Tapi kalau di bahasa Inggris tadi make apa tadi itu ada dibilang make straight path for your feet, bagi kakimu, bagi langkah-langkahmu. Artinya kita sendiri yang harus aktif. Jadi kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Ya benar kita terhadap sesama saudara seiman, tetapi kita juga sendiri. Jadi tidak ada alasan Tuhan hiburkan aku Tuhan, saya ini sedang begini-begini, saya ini sedang begini-begini. Tapi tidak ada niat untuk melepaskan semua beban-beban itu. Bukan seperti itu ayat 12 ini. Ayat 12 itu bilang sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Aduh maaf. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita sendiri, ayo pilihan. Jangan waduh sudahlah saya patah semangat ya gini. Ya, kalau mau patah semangat perlu konseling, perlu konselor, dibantu benar, tetapi semuanya pilihan. Mau dikonseling sama konselor yang luar biasa pun kalau kita tidak membuat pilihan-pilihan, tidak bisa. Ya. Iya Bapak Ibu Saudara, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, dia harus tertatih-tatih datang kepada Yesus. Harus menembus kerumunan. Dan itu resiko maut bagi dia. Karena dia cemar. Kalau orang cemar itu najis, dia harus menjauhkan diri dari orang lain. Kalau dia ketahuan bisa dilempar batu dia, habis dia. Tapi dia karena tahu dia membutuhkan kesembuhan. Dia nerobos orang, masalah nerobos orangnya itu enggak terlalu masalah. Kalau dia ketahuan itu yang repot. Nerobos orang. Terus dia jamah Tuhan Yesus. Dia usaha sendiri, saudara-saudaraku. Dia usaha sendiri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Loh kok kenapa Tuhan Yesus tidak datangi dia? Kan Tuhan Yesus harusnya sudah punya feeling dong gitu ya. Tapi kisahnya seperti itu. Bahkan waktu Tuhan Yesus dibaca kembali ayatnya itu. Waktu Tuhan Yesus dijamah jumbai jubahnya, terus dia balik. Ada yang menjamah jumbai jubahku. Dia nggak tahu siapa, tapi ada yang narik, ada yang menjamah jumbai jubahku. Murid-muridnya bilang, loh kita ini berdesak-desakan seperti ini, masa nanyanya ada yang menjamah jumbai jubahku. Aneh, di pasar kita ini terus bilang, oh, ada yang menyentuh saya, masa nanyanya begitu. Tapi Tuhan bilang gitu, ada yang menjamah jumbai jubahku.
Terus murid-muridnya bilang, loh kita berdesak-desakan. Bagaimana engkau katakan seperti itu? Terus Tuhan bilang begini, sebab ada kuasa mengalir dari dalamku. Sebab ada kuasa yang mengalir dari dalamku. Saudara-saudaraku, bahkan Tuhan Yesus seolah-olah kayak dicuri kekuatan kesembuhannya. Dia enggak memberikan kepada perempuan itu, tapi waktu perempuan itu jamah dengan imannya, terus mengalir sendiri. Kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Terus perempuan itu sembuh. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Pilihan saya dan engkau. Waktu ada kecewa, ada sakit hati apa, kamu mau pulih, ayo datang pada Tuhan. Tapi pada akhirnya nanti Tuhan dia bilang sini ya, enggak, ayo. Paling Tuhan hanya ingatkan janji-janjinya, firman-Nya diteguhkan. Waktu kita dengar firman Kristus, terus kita pulih, kita sembuh. Semuanya pilihan. Prinsip Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Sekali bilang begini, sekali kalau Tuhan sudah bilang minta maka akan diberikan, cari maka kamu akan dapat, ketok maka pintu akan dibuka. Tuhan tidak akan ubah prinsipnya. Kita harus minta, perempuan itu harus datang menjamah jubahnya. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, Tuhan tidak pernah berubah-ubah prinsip. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu sama. Karena Tuhan mendidik saya dan engkau. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hari Jumat kemarin kita berdoa, terus ada satu hikmat, Tuhan sampaikan begini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan mau memberikan hikmat kepada anak-anaknya, mau dipercayakan. Entah hikmat sebagai wirausaha, hikmat dalam pekerjaan, hikmat dalam itu, dan hikmat yang dari Tuhan itu kudus. Kamu mau belajar di perguruan tinggi dimanapun, enggak akan setara dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan itu kudus, mungkin enggak terpikirkan oleh profesor-profesor. Tetapi ya waktu berdoa hari Jumat kemarin ya, itu diberikan kepada orang-orang yang memberi dirinya hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dia menjadi bejana yang siap untuk menerima barang yang berharga itu. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, bukan hanya karena saya nggak terlalu perlulah hidup terlalu kudus-kudus, toh saya nggak mau jadi pendeta, bukan urusan itu. Bukan hanya urusan pendeta, diakon apa semua mah kecil saudaraku. Urusannya apakah saya dan engkau mengerjakan perintahnya Tuhan karena mengasihinya. Jadi ya Tuhan, inilah bejana, inilah hidup saya. Saya mau jaga kudus supaya leluasa Tuhan untuk mempercayakan urapannya yang kudus itu. Bisa hikmat, bisa kekayaan, bisa macam-macam saudaraku. Amin. Yuk mari kita jadi bejana-bejananya Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Troublemaker ini, saudaraku. Troublemaker itu kalau dia hidup jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bagaimana menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Ya itu tadi sudah diperlihatkan Tuhan janjinya apa semua, tapi dia lebih memilih, saya lebih memilih sakit hatinya, lebih memilih memelihara kecewanya, lebih memilih berlari sambil mengangkat beban-beban yang tidak perlu itu. Nah ini yang namanya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini kan bicara penebusan, dibuang semua beban-beban itu. Tapi dia nggak mau seperti itu. Dan muncullah, dari sinilah potensi muncul akar-akar pahit itu. Coba kalau seseorang mengalami sesuatu, ya ancaman-ancaman, aniaya, apa semua itu tidak akan dihilangkan Tuhan dari anak-anak Tuhan. Tapi waktu kita mengalaminya, terus mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus dulu lebih parah mengalaminya. Ada juga mungkin anak Tuhan yang bilang begini, aduh hidupku ini saya terlalu berdosa. Ya entah, kan bisa gitu ya orang, saya terlalu berdosa, saya tidak layak. Nah kalau ada yang berkata begitu, saya biasa mengingatkan, Tuhan Yesus pernah lebih tidak layak daripada seperti itu. Kamu mungkin merasa tidak layak karena ada 1 dosa, 2 dosa, 5 dosa, atau 10 dosa.
yang kamu perbuat. Tapi Yesus dulu di kayu salib, dia bukan hanya tanggung seluruh dosa dunia, dia menjadi dosa penyakit itu sendiri. Sampai dikatakan sekejap, dalam waktu yang singkat dia lebih rendah dari malaikat ciptaannya. Ngeri ya saudaraku. Bahkan kalau misalnya ada anak Tuhan merasa bilang, aduh saya tidak layak, saya berdosa, ini kekurangan saya. Bapak Ibu saudaraku, saat engkau sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus, itu ciptaan mulia. Kondisimu dulu sebelum di dalam Yesus itu parah, lebih parah daripada orang yang ada dalam penjara, lebih parah karena maut, bau mayat. Ini mati sebentar sudah di neraka. Tetapi waktu engkau, saya dan engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau mengalami kegagalan seperti apapun, engkau berharga dan mulia. Amin. Itu ketetapan Tuhan. Hargamu luar biasa. Yesus mati di kayu salib. Hanya iblis yang bilang, iya memang kamu itu, lihat dosa-dosamu itu. Aduh kamu tuh memang parah. Tidak seperti kakakmu, tidak seperti tetanggamu. Ini kok tetangga sih. Nah, iblis yang ngomong seperti itu. Roh Kudus tidak pernah ngomong gitu. Pasti Roh Kudus ingatin, Tuhan Yesus ngalami lebih parah daripada kamu. Jangan jauhkan diri dari kasih karunia supaya tidak timbul akar pahit. Kalau sudah timbul akar pahit, ini troublemaker. Menimbulkan kerusuhan, kesana kemari, mau pindah-pindah gereja, bikin kerusuhan kesana kemari. Mencemarkan banyak orang. 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau itu disebut punya nafsu cabul, ya bukan bicara hanya soal porno, ya pornografi juga termasuk. Kita sudah punya pengurapan kudus, tapi karena perkara-perkara kedagingan, terus kita cemplung di situ jatuh. Itu cabul, saudaraku. Menukarkan perkara rohani dengan perkara-perkara jasmani. Sama seperti Esau, dia sudah punya hak kesulungan, tapi dia bilang, apalah artinya hak kesulungan? Sebentar juga saya mati kalau lapar, ditukarnya sama makanan, sepiring makanan. Itu yang dikatakan nafsu cabul. Bapak Ibu saudaraku, engkau punya harga di mata Tuhan, tapi karena mungkin entah tawaran pekerjaan kah, ada yang naksir kah, mau dilamar kah atau apa, terus kamu tanggalkan semua yang engkau sudah terima dari Tuhan itu nafsu cabul seperti Esau. Karena faktor-faktor kedagingan meninggalkan perkara-perkara rohani. 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya sudah nangis. Ya berbeda dengan Pak almarhum yang Pak Abraham Alex Tanusaputra ya, almarhum yang baru berpulang beberapa waktu yang lalu, berpulang kepada Bapa Surgawi, yang saya pernah baca riwayat hidupnya. Beliau itu katanya kalau bawa mobil entah kenapa suka melihat ke bawah, entah lihat sepatunya kah, lihat apa, kotoran kah, perseneling kah atau apa. Nah karena kebiasaan itu, suatu saat dia sedang mengemudi melihat ke bawah begitu, ternyata ada orang kah atau apa. Begitu dia ini tidak bisa terhindarkan, dia nabrak. Akhirnya orangnya kritis. Nah saya agak lupa ceritanya. Dia dituntut hukum, orangnya dia berdoa, Tuhan kalau entah supaya orang itu hidupkah atau pokoknya dia bebas dari tuntutan. Dia bilang, saya menyerahkan di hidupku untuk menjadi hambamu. Benar, orang yang dia tabrak itu selamat. Selamat, pokoknya dia bebas lah dari tuntutan. Akhirnya, nah itulah dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ternyata jadi gereja GBI, gereja yang besar itu. Hanya karena faktor itu, penyerahan diri seorang saudaraku. Nah, itu bukan menangis yang tidak ada gunanya, tetapi kalau sudah ada seorang pendeta, dia pendeta, waktu di masa-masa kerusuhan ada yang mencegat mobilnya, terus diancam pakai parang atau apa, terus kamu Kristen bukan? Terus dia bilang, bukan. Selamatlah dia. Tapi sejak itu dia nggak bisa selalu nangis di gereja. Karena dia bilang, Tuhan, kesempatanku hilang. Aku sudah menyangkal Engkau. Masalah penghakiman yang akan dia terima, itu urusan Bapa Surgawi. Tapi dia tidak pernah nangis di gereja. Nangis terus, Tuhan, kesempatanku hilang. Aku menyangkalmu. Aku menyangkalmu. Ya, memang dia dapatkan nyawanya, panjang umurnya. Tapi menangis terus dia dalam sisa-sisa umurnya.
Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi. Ayo, itu kesempatan yang luar biasa. Asal jangan saya dan engkau punya nafsu cabul seperti Esau, mempertukarkan perkara-perkara kedagingan, kenikmatan daging sifatnya sementara dengan perkara-perkara rohani. Oke, selanjutnya Andre. Jadi ya, renungan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, kalau Amplified Bible bilang looking away from all that will distract to Jesus. Jadi jangan pandang hal-hal yang mau mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Jadi tiap-tiap hari saya dan engkau saudaraku pandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus. Dia sudah mengalami perkara-perkara itu. Dia sudah disalibkan, pandang kepada Yesus. Jaga supaya di Amplified Bible, jaga supaya jangan ada perkara-perkara yang mendistract kita, yang mengalihkan perhatian kita daripada melihat Yesus. Itu ya ayatnya. We must keep our eyes on Jesus. Kalau di Contemporary English Version bilang gitu, kita harus jaga mata kita tetap pada Yesus. Amin. Saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan engkau hari ini. Sehingga Tuhan bilang tadi, firman-Nya, ancaman-ancaman itu tidak akan dihilangkan Tuhan. Tapi saat ada pergumulan-pergumulan, ingat ayat ini, pandang pada Yesus, lebih parah yang dia alami dulu untuk melayani kita. Amin. Nah, ada cerita Alkitab. Ini gambar-gambar sekolah minggu, silakan Ray. Maaf, jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, adakah hal-hal yang mengalihkan perhatian saya dan engkau dari firman Bapa, janjinya dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah itu persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan? Ada, silakan dicek pakai stetoskop sendiri. Oh, tuk hatiku, jantungku berdebar-debar karena atau di dompetku, waduh ini sudah tipis atau apapun saudaraku. Adakah yang persoalan-persoalan kah? Ada rasa kecewa kah hari ini? Ada sakit hati, dendam kah? Itu semua beban-beban pilihanku dan pilihanmu. Kamu mau bawa kah? Oh, saya masih dendam sama tetangga saya. Awas, saya masih benci sama dosen saya. Itu pilihanku dan pilihanmu. Kamu mau masih bawa kah itu dalam perlombaan iman ini? Tersinggung marah, ada ambisi-ambisi, kesenangan-kesenangan hobi, pergaulan-pergaulan yang sudah dilarang. Tuhan bilang jangan, firman Tuhan, Roh Kudus, tapi masih saja keinginan-keinginan, adat istiadat yang Tuhan bilang jangan, itu bertentangan dengan firman-Ku. Tapi aduh, nanti bagaimana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua pilihan saya dan engkau. Tidak akan dihilangkan Tuhan perkara-perkara ini selama kita hidup di bumi. Tapi ingat saat kita ngambil keputusan, apakah mata kita tertuju kepada Tuhan? Amin. Oke, selanjutnya. Nah, ini cerita-cerita yang saya ambil dari Free Bible Images ya. Ini supaya tidak mengambil hak cipta orang. Beberapa gambar ini tentang batu peringatan di Gilgal, Yosua 3:1 ayat 1 sampai 4 ayat 24. Nah, ini bangsa Israel ini diperintahkan Tuhan, ayo masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini Yosua ini, dia mulai pimpin bangsa Israel. Berikutnya, Andre. Next. Nah, Yosua bilang harus seperti apa yang diatur Tuhan, tabernakel itu harus di depan, berjalan di depan, pasukan di belakang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, sedangkan mereka harus menyeberangi sungai Jordan yang deras, yang lebar waktu itu untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, tabernakel itu apa itu ya? Tabernakel mungkin Musa. Tabut perjanjian ya. Tabut perjanjian itu dibawa berjalan oleh imam-imam petugas, bukan, tidak boleh oleh sembarang orang. Prajurit di belakang semua. Nah, kenyataannya di depan mereka ada sungai Jordan. Lanjut. Nah, waktu imam-imam yang membawa tabut itu menginjakkan kakinya, tiba-tiba air itu berhenti. Nah, belum ada gambaran seperti apa. Ada yang menggambarkannya seperti ini ya, jadi airnya itu tiba-tiba jadi tembok. Tapi kalau pemahaman saya sih, kalau baca Alkitab, air yang dari hulu itu berhenti di satu tempat tertentu, sehingga di bagian sisi mereka itu kering, di sebelah ya kering dari kiri ke kanan. Jadi bukan tembok seperti Laut Teberau yang dibelah oleh Musa itu ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya, dari hulunya itu entah ada terjadi bendungan di mana, seperti itu ya menurut saya, karena mungkin banyak penafsiran. Nah, akhirnya setelah imam-imam yang membawa tabut perjanjian itu menginjakkan kaki di air,
Sungai Yordan berhenti dari hulu, terjadi bendungan besar di mana. Akhirnya bangsa Israel dan pasukannya ini menyeberang. Bukan hanya tentara-tentara, semua penduduk, semua ternak apa semua itu pindah. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian sebelum imam yang membawa tabut itu keluar dari sungai, karena kalau imam keluar dari sungai, air kembali lagi menutupi sungai itu, lanjut lagi. Nah, disuruhlah 12 orang satu dari satu suku, itu untuk mengangkat batu dari sungai yang kering ini. Lanjut, Bre. Nah, kemudian waktu imam-imam yang membawa tabut ini keluar dari wilayah alur sungai itu, kembalilah sungai Yordan itu mengalir normal seperti biasa. Jadi dulu dibelahlah oleh Musa Laut Teberau. Nah, ini Yosua pimpin bangsa Israel, kejadian sungai Yordan seperti ini. Gitu ya. Ada tabut perjanjian. Nah, lanjut. Nah, kemudian batu-batu itu disusun dan tempat menyusun itu namanya Gilgal. Nah, di ayat yang ke-21 Yosua 4 ayat 21 katakan gini sampai 24. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, bukan perumpamaan, tetapi kisah tentang Gilgal ini untuk mengikatkan keturunan Israel. Apa ini susunan batu ini? Oh, ini lihat penyertaan tangan Tuhan yang dahsyat menyertai kita. Jadi itu mungkin keturunan-keturunan Israel yang selanjutnya tidak melihat lagi dahsyatnya penyertaan Tuhan seperti zaman Musa atau Joshua. Tetapi waktu mereka lihat ada batu-batu seperti itu, diceritakanlah kembali orang tuanya. Itu bagaimana Tuhan menyertai kita dulu. Nah, seringkali Gilgal ini diibaratkan seperti salib Kristus. Kalau dulu bangsa Israel pergi bertempur mau masuk ke Jericho, ke tanah perjanjian, harus ada jalur lurus, mungkin sekarang tol gitu ya. Harus ada jalur tembus ke Gilgal. Tentara-tentara yang berperang kemudian luka, capek atau apa harus pulang ke Gilgal, dipulihkan di situ. Dipulihkan. Setelah pulih, kembali lagi berperang lagi, masuk ke Jericho lagi. Nah, begitu cara bertempurnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hal ini mengingatkan kita kepada salib Kristus. Saat kita hari ini sedang berlomba dalam pekerjaan, dalam profesi, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah bangsa dan negara, Bapak Ibu saudaraku, saat kita mengalami panah-panah atau cedera apapun, hati apa semua, ingat kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Mata tertuju kepada Dia, dipulihkan, retreat pribadi. Oh Tuhan, terima kasih. Jadi kalau bangsa Israel dulu berperang begitu, ada yang luka, ada yang capek apa semua, retreat, kembali ke Gilgal, dipulihkan, berperang lagi. Bukan kembali ke Gilgal, pensiun, oh enggak ada. Kembali ke Gilgal, berperang lagi. Nah, hari-hari ini saya dan engkau seperti itu, saudaraku. Gilgal itu, salib Kristus itu Gilgal. Jadi ada perkara-perkara yang hari-hari ini kita alami yang tidak mengenakan. Ingat, Yesus Kristus sudah menanggung semuanya yang lebih parah lagi. Kita retreat di situ, kita dipulihkan. Pasti ada pertolongan Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Tinggal saya dan engkau, ayo lakukan. Jangan keras hati, jangan pelihara sampah di hati saya dan hatimu. Jangan pelihara sampah di pikiranku dan pikiranmu. Semua ya kita bebas, masih bebas hari ini. Ya kita masih bebas pilihan. Ya firman Tuhan bilang, ayo jangan tanggalkan semua beban-beban itu. Amin. Selanjutnya, ya dan terakhir, Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saya garis bawahi, Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Tuhan sangat menanti-nantikan penyembah-penyembah. Lebih daripada sekedar
persembahan pujianmu, uangmu, hartamu, waktumu, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah. True worshiper itu bukan soal nyanyi, ku menyembahmu, bukan soal itu saudaraku. Tetapi bagaimana hidup saya dan engkau saat kita harus buat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Di situ terlihat, apakah saya memang penyembah sejati. Saya bisa nyanyi, ku menyembahmu. Tapi waktu Tuhan ingatkan firman-Nya, ayo ampuni saudaramu. Gak enak, dia mengecewakan saya. Oh, saya bukan penyembah yang sejati. Karena saya nggak taati permintaan Bapakku. Jadi Tuhan menghendaki penyembah dalam roh ya orang yang sudah dipulihkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran. Itu true worshiper, penyembah sejati, bukan penyanyi sejati. Bukan, kalau soal penyanyi sejati banyak yang masih lebih bagus suaranya dari saya dan engkau, saudaraku. Penyembah itu bukan bicara hanya waktu kita naikkan pujian pakai musik, bukan. Tetapi bagaimana hidup saya itu ya seperti pelayan tadi itu, pembantu di awal. Kalau dia memang pelayan yang sejati, mau seperti apapun tuannya suruh, dia mau capek kah, dia mau apakah, ya Tuhan, saya kerjakan. Amin. Dan kita tidak sendiri, ingat Roh Kudus sedang bekerja. Ayo umatku, dia yang akan jadi cheerleadersnya mungkin ya. Roh Kudus bilang, ayo kamu bisa. Wah itu Roh Kudus luar biasa kalau ngasih jadi cheerleaders. Kamu bisa, kasih semangat untuk saya dan engkau. Jadi true worshipers, penyembah-penyembah sejati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, tapi Roh Tuhan bekerja di hatiku dan di hatimu. Amin. Dia yang ceritakan apa yang sebenarnya dia kehendaki lebih daripada apa yang bisa saya sampaikan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Bapa di surga sangat mengenalmu. Pribadi lepas pribadi. Lebih daripada orang tuamu mengenalmu. Lebih daripada orang-orang yang di dekatmu mengenalmu. Bapa di surga, dia kenal kita secara pribadi lepas pribadi. Sangat dalam. Bahkan bukan hanya sekedar mengenal kita, dia sudah siapkan dan rancangkan masa depan bagi saya dan engkau, saudara-saudaraku. Bagian kita hari ini apa? Tidak ada apa-apa yang bisa kita serahkan kepada dia, karena semuanya kita sudah terima. Kita mau ngasih uang, mau ngasih apa, bahkan mau ngasih waktu kita bagi Tuhan, semuanya itu kita terima daripada Tuhan. Tapi ada satu yang kita bisa berikan, yang murni dari kita, yaitu hati saya dan engkau. Karena Tuhan tidak buat saya dan engkau jadi robot. Dia sekalipun dia sudah tebus, dia sudah beli kita lunas, tapi kebebasan masih ada pada saya dan engkau. Waktu dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang merdeka dalam Yesus, bukan berarti kita merdeka bebas melakukan apa-apa, tapi kita merdeka, tidak lagi terikat oleh apa-apa untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Waktu janda miskin itu, dia menyerahkan uangnya yang 2 peser itu, penghasilannya, dia berikan semuanya. Tuhan katakan dia itu orang yang merdeka secara ekonomi. Karena apa? Dia tidak ditakutkan dengan kekurangan apa yang dia harus makan besok, tapi dia percaya kepada Bapa, dia berikan semua apa yang dia punya. Tuhan bilang dia mengalami kemerdekaan finansial. Sekalipun banyak orang kaya, tapi mereka hanya mempersembahkan sebagian. Tapi janda miskin ini, dia berikan apa yang dia miliki semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, satu perkara itu, hati saya dan hatimu. Yang lain-lainnya itu dari Tuhan kita terima. Tapi hati Tuhan berikan kebebasan. Ayo hari ini saya dan engkau menjadi hamba Tuhan, bukan bicara jadi pendeta, bukan jadi diakon atau apa-apa. Tapi bagaimana saya dan engkau taat pada firman-Nya, taat pada Roh Kudus, pergaulan tiap-tiap hari. Banyak hal yang belum kita pahami karena kita terus bertumbuh. Tapi ingat Tuhan setia. Ibu,
Bapa adalah Allah Bapa, Yesus anak, Roh Kudus itu diibaratkan sebagai ibu. Dia yang mengasuh, dia setia, dia luar biasa, dan dia hebat dalam perkara itu. Mari jemaat Tuhan, supaya saya dan engkau bisa berlari cepat menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita buang semua, tanggalkan semua beban-beban itu. Buktinya bahwa Tuhan memberikan kita kebebasan karena kita masih bisa bebas memilih. Apakah saya mau mengampuni atau tidak? Apakah saya masih mau menyimpan dendam atau tidak? Apakah saya masih memilih bermalas-malasan atau saya dengar apa yang diarahkan oleh Roh Kudus? Berikan, persembahkan itu. Maka tidak ada sekolah di dunia ini yang dapat membentuk engkau seperti bagaimana sekolahnya Roh Kudus membentuk saya dan engkau. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh menghargai setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah taburkan bagi setiap kami hari-hari ini. Dan itu sungguh yang menjadi kekuatan bagi kami, yang sungguh menjadi penghiburan bagi kami Tuhan untuk berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau sedang bekerja Tuhan luar biasa hari-hari Roh Kudus untuk membuat, mendewasakan gereja-Mu Tuhan hari-hari ini. Tidak memandang denominasi apapun, tapi semua tubuh Kristus, gereja Tuhan, Engkau sedang mendewasakannya ya Bapa di surga. Demikian juga kami di rumah manapun kami tertanam hari-hari ini. Ya Bapa di surga, kami mau dengar-dengaran Tuhan. Dan kami mau sambut firman-Mu, kami mau taat, kami mau menjadi murid-murid yang sejati. Untuk kami jadi true worshipper, penyembah-penyembah sejati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini ya Bapa di surga, setiap kami yang sudah dengarkan firman-Mu, kami percaya kami menerima makanan yang baru, hidup kami disegarkan. Tuhan, ada saudara-saudari kami, bahkan teman-teman kami yang Tuhan ingatkan untuk kami juga share perkara ini, membagikan firman-Mu ini. Mari ingatkan kami Tuhan untuk kami berbagi juga dengan mereka ya Bapa, keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan-tangan kita mau terima berkat. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap janji yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Bahwa Tuhanlah yang mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Saat Engkau mengutus kami sungguh percaya, kami yakin Engkau sendiri Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan kami tidak perlu berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami dengan iman, kami mau menerima, kami bersyukur untuk semua janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami terima semua berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat-berkat surgawi, jasmani, rohani dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Masuk dalam lumbung-lumbung-Mu, dalam melalui setiap usaha-Mu, pekerjaan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, keluarga rumah tangga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang lain. Untuk nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia Tuhan berkati ya Bapak, berkati Tuhan. Bapak, jika tadi malam ada kejadian Kejaksaan Agung terbakar, Bapak kami berdoa Engkau yang pegang kendali atas segala perkara ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh hikmat, kerancangan yang surgawi Tuhan, itulah yang terjadi Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Juga melalui peristiwa ini kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat-pejabat, semua jaksa agung Bapa di surga, mari Tuhan yang lawat urapi supaya sungguh mereka menjadi alat-alat, menjadi pelaksana rancangan surgawi Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami terus berdoa untuk Bani Kedar Nebayo Tuhan yang berdiam di pulau-pulau di Nusantara ini ya Bapak.
Seperti janji-Mu Tuhan, bahwa Bani Kedar Nebayot akan dibawa masuk menjadi semarak dalam rumah keagungan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi Tuhan atas semua saudara-saudari kami ini Tuhan, sebangsa Indonesia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun mereka berada, mereka yang mengalami mimpi, mereka yang mengalami apapun ya Bapak di surga, mari Tuhan, lawatan Tuhan, terang Tuhan mencelikan hati mereka ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kasih cinta-Mu Tuhan bagi dunia ini Tuhan, bagi mereka ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rumah-Mu di Gereja Kristen Kemah Daud. Ya Bapak di surga, mari Tuhan yang terus nyatakan tuntunan-Mu dalam menjelang kami selesaikan akhir tahun 2020 ini Tuhan. Perkara-perkara yang harus kami kerjakan Tuhan, selesaikan di tahun 2020 ini Tuhan. Lawat Tuhan untuk kami melayani angkatan demi angkatan, baik generasi muda ya Tuhan, anak-anak pelajar, mahasiswa, anak-anak Tuhan yang di SD Tuhan, PAUD. Kami berdoa untuk kaum profesi, untuk keluarga ya Bapak di surga. Juga untuk pelayanan-pelayanan di luar Tuhan, untuk saudara-saudara kami, jemaat di Laman Baru, di Bukit Lumut, ada jemaat Tuhan di Petuk Bukit, Bapa di surga. Kami berdoa saudara-saudara kami yang di Pulang Pisau, Tuhan yang ingatkan kami Tuhan, untuk kami terus mendukung mereka. Untuk saudara-saudara kami di Bayat Tuhan, yang ada di Nagabulik Tuhan, Bapa lawatan Tuhan yang terjadi Tuhan, dan menguatkan setiap kami gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur juga untuk anak-anak-Mu yang memberikan ucapan syukur mereka ya Tuhan, melalui harta benda mereka Tuhan, ke dalam rumah-Mu, juga yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan yang urapi, Tuhan yang teguhkan mereka Tuhan, dengan janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi sebelum bubaran mungkin ya, jadi yang tim yang berangkat ke Bukit Lumut hari ini, Papa Ricci sekeluarga, jadi dengan Mama Ricci, dengan Ricci dan Karen ya, juga dengan Papa Matt, tolong dikonfirmasi kalau salah ya, rencananya dengan Papa Matt dan juga dengan Dewi tadi ya, tadi di mobil mereka masih bisa ikut sampai kilometer berapa gitu ya, kayaknya sudah keluar Palangkaraya. Juga siang ini keluarga Pak Adi Wirawan, Bu Desi dan Abam juga ke Jabar, mungkin sekitar 3 tahunan ini ya, karena cuti luar biasa, cuti anugerah 3 tahun gitu ya. Ya, demikian beberapa hal. Ya, itu saja. Silakan mungkin kalau ada dari Pak Obed atau siapapun yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Puji Tuhan. Nggak ada informasi tambahan sih Bang, cuman ingatkan untuk Ori makasih oleh-olehnya Ori. Nih, kamu itu kan dikasih dari Ori kemarin itu. Sorry tadi itu lagi melatih laptop baru jadi host. Bukan laptop baru, laptop yang belum pernah dipakai jadi host. Itu disiapin, ternyata masalah di audionya itu enggak bisa masuk dengan mixer. Nah ini belum disetting tadi malam. Gitu, mohon maaf.